Alhamdulillah sudah melaksanakannya di tingkat Jakarta, mulai barat, timur, selatan, dan seterusnya. Juga alhamdulillah dengan MOU di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu berjalan. Nah, itu sebelum memang IPHUIN ada. Nah, begitu IPHUIN berdiri, dikukuhan pengurusnya, berjalan aktivitasnya. Alhamdulillah kemarin juga kita menerima di Kalimantan. Nah, ini juga akan ada lagi nanti di Jambi. Nah, ini artinya teman-teman para pembimbing haji dan umroh yang sudah banyak merekrut, melakukan edukasi, banyak melakukan pencerahan kepada jamaah. Tentunya kita juga mendorong untuk melakukan aktivitas sertifikasi haji ya bagi yang belum. Nah, di IPHUIN sudah ada perangkatnya untuk bagaimana dan seperti apa melaksanakan itu. Maka sesungguhnya ke arahnya ke depan juga bisa apa yang dilakukan oleh FKA PHI juga misalnya ingin melaksanakan sertifikasi bisa juga ya kan. Kita akan dorong melalui IPHUIN yang notabene punya perangkat untuk sertifikasi pembimbing haji dan umroh. Dan tentang keanggotaan, memang IPHUIN ini karena baru seumur jagung kemarin ya, belum lama dikukuhkan, hadir masa pandemi ini, maka ini memang masih di Jakarta saja. Ya, tapi beberapa surat yang dilayangkan ke kami, ke IPHUIN, beberapa MOU yang hadir di IPHUIN ini di beberapa teman-teman di daerah, ya seperti tadi ada Kalimantan, kemudian Jambi, ya kan, bahkan di beberapa teman-teman jaringan alumni Timur Tengah juga yang notabene di seluruh provinsi sudah hadir. Ini suratnya sudah kita terima, hanya saja harusnya setelah PSBB kemarin kita sudah ada agenda besar untuk eksekusi itu, tapi karena memang terbentur dengan qadarullah, yaitu PPKM yang diperpanjang sampai 2 Agustus ini, mudah-mudahan insya Allah setelah itu kita akan buka juga per wilayah. Maka itu ini juga atas inisiasi Ayahanda Dr. Haji Wildan dengan FKPHI ini tentunya menjadi titik terang bahwa tujuan dari FKPHI adalah sangat bersinergi dengan IPHUIN. Maka ini juga boleh jadi ayahanda, para guru, para masyayikh yang di FKPHI juga sebetulnya adalah anggota kami di IPHUIN. Demikian kira-kira. Selebihnya ada Dr. Ustadz Farhat Abdullah, ada Ustadz Mufti, ada yang lain. Silahkan untuk menambahkan. Ada juga Ustadz Widal. Kira-kira demikian Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Silakan bisa ditambahkan. Fadal. Pak Ketua IPHUIN. Lebih Abdul. Pak Ketua. Pak Ketua. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf kalau ini pakai HP jadi kameranya nggak bagus, sengaja dipasang profil aja. Salam kenal kepada para pengurus FKHI. Semoga jalinan silaturahim kita pada siang hari ini penuh berkah dan membawa kebaikan. Semoga kita mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan virus corona COVID-19 segera berakhir. Yeah. Ada salam dari Ade buat kita semua. Beliau masih tadi juga mungkin sudah disebutkan, saya mengulangi lagi. Tadi saya mohon maaf masuknya terlambat karena tadi kan rencana awal kita jam 10, kemudian qadarullah
ada salah satu dari anggota FK ya, itu ada yang meninggal dunia. Semoga beliau dimaafkan segala kesalahannya, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan dalam kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Kemudian saya mengikuti grup, saya merasa wah ini kayaknya pada asar, tahu-tahu pas saya buka HP jam 1.30, jadi saya baru masuk dan tiba-tiba begitu buka langsung disuruh berbicara, kelihatannya belum nyambung. Begitu saya lihat, mudah-mudahan tujuan Ikhwin ini ya dengan tujuan FKPHI ini sama-sama tujuannya adalah mardotillah subhanahu wa ta'ala, lillahi subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama ingin membimbing ya, para jemaah haji dan umroh. Juga tadi kita lihat daripada nota kesepahaman ini ya, insya Allah hubungan kita bisa bersinergi ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita juga di sini insya Allah dapat menghimpun kekuatan sebagai pembimbing ibadah haji dan ibadah umroh, juga sebagai penggerak dakwah haji dan umroh di Indonesia, juga mewujudkan calon jemaah haji yang mandiri ya. Dan kita semua semoga dapat saling berkomunikasi. Jadi kebetulan saya juga tadi sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Dr. Ahmadi, jadi kita dulu sama-sama di Mesir itu sudah memulai sejak mahasiswa melaksanakan ibadah umroh dan haji, juga kadang-kadang sebagai pembimbing, tapi baru kemarin sama-sama kita ikut sertifikasi ya. Jadi kalau ibarat kalau prakteknya mah sudah alhamdulillah, tapi kalau dapat sertifikasinya baru kemarin, sertifikatnya baru kemarin. Oleh karena itu kita juga saling bahu-membahu, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, dan kita nanti mudah-mudahan dapat bersinergi. Dan dari saya cukup sekian, nanti bisa dilanjutkan dengan ini ada Al-Mukarram Al-Ustadz Pak Farhan, mungkin bisa menambahkan ya. Dan yang lainnya di sini juga ada Kiai Haji Hudallah, ada Kiai Haji Jamalul Lail, mereka ada di dalam ini, insyaallah ya. Ini yang Manarul Huda ini Kiai Haji Hudallah ini, insyaallah bisa menambahkan, semuanya bisa berbicara. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para masyayikh, para kiai, silakan jika ingin yang disampaikan. Jadi memang begitu Pak Haji Denny, saya kemarin juga alhamdulillah di luar apa yang saya duga, karena selama ini saya memberikan bimbingan manasik haji ke kawan-kawan di Badan Pemeriksa Keuangan, baik secara personal maupun di satuan-satuan kerja. Nah, kami dengan adanya pembimbing haji yang harus bersertifikat, kemarin mencoba ikut ke UIN, dan alhamdulillah barokallah, di situ berkumpul para kiai, para masyayikh. Jadi saya mendapatkan keberkahan, banyak keberkahan, justru keberkahan yang saya peroleh di sana. Saya menjadi merasa kecil dan saya harus menimba ilmu-ilmu para peserta yang kebetulan para masyayikh yang hadir. Dan semua insya Allah memberikan. Baik, silakan, masih ada Pak Yai Manarul Huda, ada Pak Yai Farhat, monggo. Mohon izin juga, saya kira nota kesepahaman kami akhiri di draft ini saja, karena nanti secara detailnya akan kita tindak lanjuti.
Jadi memang ini kami menyampaikan adanya perasaan dua organisasi ini sama. Visi, misinya, tujuannya. Kemudian yang kedua, bentuk kesepahaman secara umum dari IBUIN tentu akan mendukung salah satu di antara poin kerjasama yang bisa dilaksanakan yang ada di FKAP, yaitu aktif dalam mendukung, menyebarkan, mengedukasi semua kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang itu juga materinya sudah diperoleh pada saat sertifikasi kemarin. Nah, dari pihak FKAP tentu juga akan mengakomodir salah satu butir kegiatan yang ada di IBUIN, yaitu akan memberdayakan pembimbing haji dan umroh bersertifikat sebagai narasumber penyelenggaraan manasik haji dan umroh. Itu yang secara umum saya ambil dari butir-butir kegiatan baik dari IBUIN maupun dari FKAP. Yang terakhir, yang ketiga adalah akan dilaksanakan pertemuan lanjutan. Ini akan secara teknik kita laksanakan. Dan terakhir, ini ada para peserta silaturahmi yang hadir. Yang pertama, Bapak Kiai Haji Ahmad Mufti Hamdani sebagai Ketua IBUIN. Ada Bapak Kiai Haji Dr. Haji Ahmadi Rozali sebagai Bendahara Umum. Ada Kiai Dr. Farhat Abdullah, Ketua Bidang Sertifikasi Haji, Kajian Riset Haji dan Kesehatan Haji. Cukup luas, ada kesehatan haji juga. Kemudian ada Haji Indah Favorita, anggota Bidang Sertifikasi Haji, Kajian Riset Haji dan Kesehatan Haji. Ada Kiai Haji Jamalul Lail, anggota Bidang Hubungan Kerjasama dan Kelembagaan. Kemudian juga ada Haji Ali Zarmi Lubsibis ya, bidang pemberdayaan dan haji peduli. Juga ada Pak Kiai Haji Manarul Haj. Saya kurang maaf kalau ada kekeliruan, karena di situ tertulis Al-Bantani baru disebut oleh Pak Yai Ahmadi tadi. Oh, ya. Pak Yai Manarul. Itu Kiai Hudallah itu Kiai kan? Kiai Hudallah itu. Saya Hudallah ya, Kiai Hudallah. Sepertinya sudah meninggalkan grup itu. Ya, apa Kiai, nanti kita perbaiki. Kemudian dari PBFKP ada Pak Haji Deni Rusli selaku Sekjen, ada saya, mohon maaf saya di PBFKP biar imbang begitu jumlahnya, karena dari IBUIN sudah cukup banyak di situ, hadir 8 ya, hadir 7 orang, jadi saya masukkan di PBFKP. Kemudian Bu Haji Sintoweni, beliau ini anggota Direktorat Hubungan dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, sehari-harinya di Sekretariat Wapres, Wakil Presiden. Dan juga hadir Bapak Haji Sandi Furkan Rahman. Insya Allah akan memberikan keberkahan pertemuan kita pada siang sore hari ini. Baik Bapak Ibu, para masyayikh, para hujjah yang kami muliakan, sekiranya tidak ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi. Izin Pak Haji. Gimana Pak Haji Rusli? Pertama, terima kasih dan menyambut baik rencana ada nota kesepahaman antara FKAP dengan IBUIN. Nah, nanti secara teknis ya setelah ini saya laporkan ke Ketua Umum dan draftnya akan kita bicarakan bersama-sama isi daripada nota kesepahaman itu. Ya. Mana yang akan kita kerjasamakan, dari bidang-bidang mana, sisi mana yang akan kita kerjasamakan, sehingga dari nota kesepahaman ini kan ada kemitraan sinergitas kita dalam melaksanakan program. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu 3 kali angkatan ngurusin sertifikasi di Banten itu. Ada yang DIPA 2 kali, ada yang mandiri 1 kali.
itu dengan FKKBIHU Provinsi Banten. Nah, teman-teman yang ikut sertifikasi itu tidak semuanya pernah bertugas. Berhaji ya, tapi bertugas belum, kan? Karena jadi jamaah dengan jadi petugas sangat jauh beda, seperti itu. Nah, karena ini ada hal yang barangkali bisa kita lebih di-stressingkan dalam persoalan ini, maka perlu ada kelanjutan pertemuan ini. Bahkan saya beberapa kali ikut membicarakan mengenai pedoman rekrutmen petugas haji di pusat itu diktum yang dibuat draftnya itu bahwa pembimbing ibadah haji wajib bersertifikat gitu. Tetapi karena tidak menyeluruh untuk saat itu, maka bahasanya diutamakan yang sudah bersertifikat. Nah, ke depan bisa jadi wajib, tidak lagi diutamakan, terutama untuk pembimbing ibadah haji. Saya nggak lucu kalau seorang pembimbing ibadah haji tidak punya sertifikat, nanti bisa ditilang polisi. Kayak orang bawa motor nggak bawa SIM, bisa sih motornya lihai, pandai, luar biasa, tapi tidak punya SIM, ditilang gitu. Nah, ini juga kalau bahasa Pak Rijen waktu itu yang serang jadi sekjen, Pak Nizar, Bapak Ibu ini sudah pandai, sudah mahir, sudah jago membimbing masyarakat, tapi belum ada selembar sertifikat, belum sah. Seperti itu. Nah, maka ini juga perlu dijajaki sehingga kait dengan FKAPI dan IPUIN ini, jadi jalannya adalah sama gitu kan, lebih mantap, lebih cakep dan lain sebagainya. Sehingga nanti tujuan untuk bagaimana meningkatkan kualitas layanan haji itu bisa terwujud dengan baik. Bahkan bisa mewujudkan haji yang mandiri dan punya ketahanan. Saya kira itu Pak Haji Wildan, dan mohon maaf barangkali teman-teman yang dari FKAPI. Di sini ada Ibu Haja Sintoweni, barangkali ada masukan, monggo dipersilakan. Ada Mas Sandi itu kan. Ada masukan, silakan Bu Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa dulu Bapak-bapak dan Ibu pengurus IPUIN, juga pengurus FKAPI. Mungkin belum ada masukan sementara ini, hanya dalam kesempatan ini saya ingin mengungkapkan harapan agar kerjasama nanti antara FKAPI dengan IPUIN bisa saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kerjasama yang terjalin juga diharapkan bisa mengembangkan program-program kerja dari FKAPI, ya juga mungkin dengan program kerjanya dari IPUIN. Semoga kita juga bisa mensinergikan potensi masing-masing organisasi. Mungkin sementara itu Pak Denny, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Sandi masih gabung, Pak Haji? Masih Bang. Kayaknya. Silakan Bang Sandi, ada masukan Bang Sandi? Untuk sementara belum ada dulu Bang, cuman nanti akan saya ingetin lagi pada saat pada saat kita membuat pedoman rekrutmen petugas yang Abang sampaikan tadi ke pimpinan saya Bang. Siap. Oke, makasih Bang. Ya. Jadi memang Pak Haji begini, kalau saya melihat bahwa amanat Undang-Undang 8 2019 itu terkait dengan asas dan tujuan itu, asas yang 10, bahkan yang pertama adalah syariat itu, kemudian di tujuan yang tadinya cuma 3, pembinaan, pelayanan, perlindungan, ditambah 2, kemandirian dan ketahanan itu menjadi satu pemicu dan pemacu buat kita untuk lebih bagaimana fokus kita kepada tujuan dari Undang-Undang 8 2019 ini. Sehingga nanti sinergitas kita antara API dengan IPUIN ini betul-betul bisa mewujudkan itu. Bisa mewujudkan bagaimana pembinaan, pelayanan, perlindungan, kemandirian, dan ketahanan. Dan yang terlalu pentingnya adalah asasnya itu. Bisa jadi orang berangkat haji itu
Dari sini mau ibadah, kesananya malah belanja, kan? Gitu. Jadi tidak mikirin ibadah, berarti kan syariatnya kurang mantap seperti itu untuk melaksanakan ibadah haji ini. Saya kira itu bisa diwujudkan nanti dalam bentuk MOU, dalam bentuk nota kesepahaman, ya, sehingga haji ini tidak cukup mungkin oleh pemerintah, tetapi ada mitra pemerintah yang di masyarakat itu. Kalau di luar API kan itu sudah amanat undang-undang, umpamanya KBIHU ada di undang-undang, PPIU ada di undang-undang, PIHK ada di undang-undang, seperti itu. Nah, kemudian yang mandiri, yang punya sertifikat itu. Jadi saya, Pak Haji Bildan, sudah bisa bimbing manasik haji mandiri. Perorangan, boleh buka plang di rumah. Ya, sertifikat nomor sekian menerima bimbingan manasik haji, boleh, nggak ada masalah. Gitu kan? Nah, tapi belum membudaya seperti itu, masih senang yang kumpul-kumpul yang banyak-banyak seperti itu. Itu aja Pak Haji. Siap, terima kasih Khair. Ustaz Ildan. Ya, menyambung apa yang disampaikan Kiai Haji Deni barusan tentang terkait pembimbing haji dan umroh bersertifikat. Memang wacana awal dulu diutamakan. Nah, karena memang SDM waktu itu. Tapi pas pandemi lockdown kita di beberapa tempat termasuk Indonesia, terakhir saya di Malaysia waktu itu tahun 2020, juga sempat ketika saya di Madinah tidak bisa ke Mekah, itu kan saya tertahan 3 hari. Ya, itu memang semakin gencar wacananya harus ada pembimbing yang bersertifikat untuk memberikan solusi dengan termasuk jamaah saya yang 3 hari tidak bisa ke Mekah, dan ketika di Mekah dipulangkan ke Jeddah, dan di Jeddah akhirnya kami juga 3 hari tidak tahu juntrungannya, dan akhirnya alhamdulillah dalam masa lockdown kemarin di Saudi kita bisa juga berangkat kembali ke Indonesia dengan rasa sukacita. Dan di sela-sela tahun 2020 itu saya juga ikut di forum KBIHU di Banten, tepatnya di Hotel Hilton di Sitos Serang Square waktu itu. Saya juga diundang dan saya mendengar langsung juga dari pemaparan dan banyak diskusi yang pada intinya adalah KBIHU yang tadinya KBIH itu diubah menjadi nomenklaturnya, itu diubah menjadi KBIHU, artinya haji dan umroh, itu ketika ingin memperpanjang izinnya memang harus pembimbingnya yang bersertifikat, tepatnya di Hotel Hilton di Sitos waktu itu. Dan terulang lagi ketika saya beberapa kali di Pondok Gede, waktu itu masih PLT Irjennya PHU Pak Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, beberapa kali juga menyampaikan dengan beberapa gelombang, siapapun KBIHU yang memperpanjang harus punya pembimbing yang bersertifikat syaratnya. Diulang kembali kemarin tahun 2021 di beberapa kali acara sertifikasi di Litbang Kementerian Agama, tepatnya di sebelah UIN itu, juga sama ditekankan oleh PLT Pak Oman Fatur Rahman sekali. Yang kedua dengan PLT yang sekarang Pak Khariji juga diulang kembali dengan angkatan yang beda, bahwa KBIHU atau siapapun travel atau yang lainnya, asosiasi perjalanan, bahkan waktu itu ada Impuh dan Hipuh, terakhir kita di hotel Kuningan, tetap diulang lagi bahwa siapapun yang melakukan aktivitas perjalanan, baik itu KBIHU atau travel, tetap harus ketika ingin memperpanjang izinnya harus memiliki pembimbing yang bersertifikat. Maka amanah Undang-Undang tahun 8 2019 tentunya ini menjadi hak mutlak
tanda kutip harga mati untuk siapapun yang terjun atau melakukan aktivitas perjalanan baik itu haji dan umroh. Dan tentunya ini juga kami sangat berharap kerjasamanya nanti dalam rangka tadi database, kemudian keanggotaan dan seterusnya untuk memperkuat data ini, karena kami juga sesungguhnya banyak juga beberapa aktivitas yang dituntut itu, diantaranya di Irjen juga, kemudian juga kemarin ketika BPPHK kan juga sudah berapa orang yang terdata dan seterusnya. Tentunya juga ini kita ingin sekali nanti secepatnya untuk melakukan luring bersama dalam rangka mencari aktivitas yang lebih bermanfaat dan bersinergi. Kira-kira demikian Ustaz Dudan dan Ustaz Denny. Oke, syukran. Alhamdulillah, khair, barakallahu fiik. Yai Ahmadi Rozali. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sudah masuk waktu 15.21, sebentar lagi sudah asar, atau mungkin asar ya, sudah masuk ya. Tentu ada kekurangan, tentu ada banyak hal yang ingin disampaikan dalam kesempatan silaturahmi kelembagaan antara IPWIN dan FKAPI pada siang dan sore hari ini. Namun insya Allah sebagaimana dalam nota kesepahaman butir nomor ketiga, kita insya Allah akan menyelenggarakan secara luring sebagai tindak lanjut dari pertemuan pada siang sore hari ini. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam event kali ini. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya akan memberikan lebih banyak nuansa sinergi kerjasama. Dan untuk supaya kedepannya lebih lancar, lebih memberikan keberkahan, dengan segala kerendahan hati kami mohon pada Al-Karam Kiai Farhat Abdullah untuk mengakhiri dengan doa supaya lebih afdol, lebih memberikan keberkahan pertemuan pada sore hari ini. Tafadhal Pak Kiai Farhat Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu secara langsung karena mempunyai visi-visi yang sama, lebih cepat, lebih baik, insya Allah bulan Muharram bisa kita kumpul. Untuk itu mari kita baca Al-Fatihah dengan harapan apa yang menjadi rencana kita, hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nabi bisirul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim. Amin ya Allah. Wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikamalil Fatihah. Allahumma yassir umurana ya Allah. Allahumma yassir anna yusra kama yassartahu ala katsirin min ibadika sholihin wa ghina bi fadlika aman siwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul. Terima kasih kepada Pak Kiai Haji Farhat Abdullah atas doanya. Kami akhiri pertemuan pada siang sore hari ini. Sekali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan memberikan keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai semuanya. Pak Syukran. Ustazah Sinta, Alhamdulillah. Terima kasih ngurus IPWIN, terima kasih semuanya. Sama-sama. Di Sinta Wendy, terima kasih Mas Andi. Amin. Mas Sandy.
Makasih. Iya, Mufti. Pak Farhan, terima kasih Pak Jamal Lail. Pak Rozali. Ya, syukran. Makasih Bunda. Alhamdulillah. Saya tutup ya. Baik, alhamdulillah. Izin, Barokah insyaallah. Barokah. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.